Islam yang diajarkan kepada kita adalah Islam memerintahkan kita untuk hubbul watan, mencintai daripada tanah air. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, maka tidak bisa menabrakkan di antara dua sisi, antara nasionalisme dan religiusme. Banyak orang yang menabrakkan di antara keduanya. Oh, kamu Islamis, religius atau nasionalis? Artinya ini pertanyaan lucu. Kalau orang nasionalis berarti nggak mungkin religius. Kalau orang yang religius berarti nggak mungkin nasionalis. Ini keliru. Karena ternyata kalau kita pelajari, yang saya pahami, Anda tidak mungkin menjadi orang yang nasionalis tanpa religius. Sebaliknya, Anda tidak mungkin menjadi orang yang religius tanpa menjadi orang yang nasionalis. Yuk kita coba belajar. Yang pertama, tidak mungkin menjadi seorang nasionalis jika Anda tidak religius. Beberapa dalil manuskrip mengarahkan ke sana. Ya, dalam nasionalis kita nggak usah membawa nama Tuhan. Ya gimana sih kok nggak boleh bawa nama Tuhan? Lawang Pancasila itu sila yang pertama apa? Yaitu ketuhanan. Jadi di situ ada ketuhanan. Maka sangat aneh bin ajaib kalau Anda menafikan ketuhanan dalam kenasionalismean Anda, padahal Pancasila sebagai simbol nasionalisme kita itu diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mereka juga bilang itu nggak usah bawa nama-nama Allah. Maksudnya kalaupun ya oke, Tuhan oke, tapi kan karena kita ini plural, banyak agama, nggak usah nyebut nama Allah. Kalau gitu jangan membaca amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, di mana di situ termaktub, dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Saya ulangi, atas berkat rahmat Allah. Ya, Anda bilang tidak boleh bawa nama Allah. Nah ini keliru. Mohon maaf teman-teman. Tapi kan Islam ini, maaf, Indonesia ini bukan negara Islam Pak Ustadz. Memang Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara setan, begitu loh. Jadi teman-teman mohon maaf ya, ini yang kadang-kadang mereka lupa. Sering ada kata begini, kan pahlawan kita tuh nggak semuanya orang Islam. Ini kata-kata yang menipu ini. Saya bilang betul, memang pahlawan kita tidak semuanya orang Islam. Tapi Anda jangan lupa bahwa mayoritas pejuang investor negara ini adalah seorang Muslim. Jadi ibaratnya nih, masjid ini saya menyebutnya masjid BDS 2. Ada yang nyeletuk, jutek, julid gitu. Ya tapi kan yang nyumbang nggak semuanya orang BDS Pak Ustadz. Ya betul. Tapi kan mayoritas yang nyumbang masjid ini adalah orang BDS. Paham maksudnya Pak ya? Ada orang non BDS yang nyumbang sini juga mungkin ada, dari luar pasti ada. Tapi kan mayoritas. Nah, itu Anda jangan lupakan itu Pak, ya. Sehingga teman-teman yang berbahagia, ini menjadi pembelajaran. Nama Allah disebutkan langsung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang jelek lagi mereka selalu bilang, ya mohon maaf ya, Islam kan tamu, Indonesia kan tuan rumah. Jadi tamu itu tunduk sama tuan rumah. Saya bilang, emang duluan mana Pak, Islam sama Indonesia? Saya tidak ngomong dari sisi keagamaan ya. Kalau keagamaan udah pastilah Islam nomor satu. Kenapa? Karena memang Allah yang memiliki bumi, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan Islam pasti lebih tua daripada Indonesia. Saya tidak bahas itu kan masalah keyakinan. Yang saya mau tanyakan ke Bapak Ibu adalah secara sejarah, de facto Islam sama Indonesia lebih dulu mana? Ngajak kelahi Bapak Islam. Karena pada saat Indonesia, maaf saya ulangi, pada saat Islam datang ke Indonesia, ya, itu kan Indonesia belum ada waktu itu. Indonesia masih bentuk serpian-serpian kerajaan, makanya disebut Nusantara. Yang waktu itu mungkin dominan kerajaan terbesarnya adalah kerajaan Majapahit. Datanglah Wali Songo. Sebenarnya kalau boleh dikritisi juga bahwa penyebar Islam pertama di Indonesia bukan Wali Songo. Cuman kenapa Wali Songo yang begitu masif disebutkan? Karena dakwahnya udah masuk ke ranah perpolitikan. Jadi dakwahnya dakwah yang bersifat secara umum, ya. Sehingga muncullah kubu Demak untuk menjatuhkan kerajaan Majapahit itu sebagai kerajaan Hindu terbesar di Nusantara. Gitu Pak ceritanya. Jadi kalau ditanya penyebaran dakwah Islam berkembang dengan pesat sampai seluruh kerajaan di Nusantara ini akhirnya berikrar terhadap Islam, sampai kerajaan Hindu tertua di Indonesia di mana itu? Ini pernah sekolah nggak sih Bapak ini?
Kutai Kartanegara ini Pak, kerajaan Hindu tertua se-Indonesia pun diislamisasi. Makanya bandara kita itu namanya Syams Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Ya, dari namanya aja kelihatan nama Islam apa Hindu itu? Islam. Maka terjadi proses islamisasi nih pada kerajaan-kerajaan tadi. Ini masih Nusantara, ini belum ada Indonesia. Nah, ketika raja-raja muslim ini sudah menguasai daerahnya masing-masing, disitulah ada keinginan luhur untuk membuat sebuah negara. Nah, maka Islam memberikan pengaruh yang cukup besar di hati para raja ini untuk melapangkan kerajaannya, menghibahkan kerajaannya, untuk melapangkan kerajaannya, untuk menghibahkan kerajaannya, yang akhirnya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, terbentuklah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa disebut kesatuan? Karena memang dulu berawal dari serpihan. Jadi bukan Islam datang itu di sebuah negara bernama Indonesia, tapi justru Islam datang memberikan pengaruh kepada para raja-raja yang ada di Nusantara, yang akhirnya menghibahkan kerajaannya untuk bangsa Indonesia.